Alhamdulillah. Udah pada sarapan belum? Udah. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai kekayaan di Indonesia. Nah, sebelum kita mempelajari lebih dalam, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ya Bu. Oke, Ji, coba mimpin doa. Ya, bersiap. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah anak-anak, kalian tahu tidak, Indonesia merupakan negara yang sangat kaya, baik itu alam maupun dari potensinya. Nah, ada yang tahu contoh kekayaan alam yang dimiliki Indonesia apa aja? Saya Bu. Apa? Bisa. Iya, pinter ya. Indonesia itu banyak sekali jenis ikannya. Selain itu juga tumbuhan-tumbuhan Indonesia sangat beragam. Nah, selain dari alam, Indonesia juga memiliki kekayaan dari potensi. Contohnya adalah keberagaman di Indonesia. Contoh keberagaman ada banyak jenisnya. Ada keberagaman suku, ada budaya, ada keberagaman bahasa, dan juga ada keberagaman agama. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang keberagaman, Ibu mau ngajak kalian nih bermain peran. Nah, Ibu sudah menyiapkan teks percakapan. Nah, di sini ada Ayu dan juga ada Budi. Berarti nanti ada 2 orang yang akan bermain peran. Oke, sekarang siapa yang mau jadi Ayu? Saya Bu. Oke, Aura berarti jadi Ayu. Yang mau jadi Budi siapa? Saya Bu. Oke, berarti Jaki jadi Budi ya. Ayo mulai, 1, 2, 3. Hai Ayu, Mm-mm. mau bekal apa hari ini? Hai Budi, aku membawa gudeg. Apa itu gudeg Ayu? Gudeg merupakan makanan khas orang Jawa dan aku sangat suka sekali. Wah, sepertinya lezat. Apa orang tuamu asli Jawa, Ayu? Iya, ibuku asli Jawa, sedangkan ayahku berasal dari suku Sunda. Bagaimana denganmu, Budi? Kalau aku lahir di Jakarta, tapi ayah dan ibuku asli Palembang. Lalu makanan apa yang khas dari Palembang, Budi? Pempek asli Palembang, sangat lezat dan aku membawanya sekarang. Apa kau mau mencobanya? Wah, terima kasih Budi. Nah, terima kasih Aura, hebat ya. Ayo tepuk tangan dulu. Oke, dari percakapan tersebut, nah, sekarang Ibu mau tanya. Udah dong. Oke, sekarang Ibu mau tanya, dari percakapan tersebut ada nggak contoh dari keberagamannya? Ada Bu. Iya, apa coba? Yaitu ada keberagaman suku antara Ayu dan Beni, terus ada keragaman antara kedua orang tua Beni. Ya, pintar sekali Jaki. Nah, benar ya. Jadi ada keberagaman ya antara Beni dan ada antara Budi dan juga dengan Ayu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang keberagaman yang pertama, yaitu keberagaman suku. Suku. Nah, sekarang coba perhatikan peta. Perhatikan peta. Nih. Ini orang. Gimana ya? Kalian lihat petanya. Ini nih, lihat tuh. Nah, udah dilihat petanya? Udah Bu. Nah. Di situ coba kalian perhatikan, di situ ada banyak sekali kan ya? Iya Bu. Ada banyak suku. Nah, Indonesia merupakan negara yang berkepulauan. Lihat di sana. Indonesia merupakan negara kepulauan. Di sini terdapat beberapa pulau ya kan? Tuh ya kan? Nah, Indonesia memiliki banyak sekali suku. Kira-kira ada 300 kelompok suku, bahkan lebih tepatnya yaitu sekitar 1340 suku yang berada di Indonesia. Suku bangsa atau yang biasa disebut juga etnik, sebenarnya apa sih itu suku bangsa, Bu? Nah, suku bangsa itu sendiri merupakan pengelompokan atau penggolongan orang yang memiliki satu keturunan. Selain itu, kelompok atau suku bangsa ditandai dengan adanya kesamaan bahasa, terus juga kesamaan budaya, kesamaan agama, perilaku atau ciri-ciri biologis yang mereka miliki.
Nah, mereka ini menyebar nih. Jadi tidak hanya menempati tempat kelahiran mereka saja, tapi juga berinteraksi dengan penduduknya yang lain, sehingga terjadilah kepadatan penduduk. Nah, oke, sekarang perhatikan lagi peta. Peta yang satu lagi. Ini satu lagi. Nah. Oke, lihat. Di peta ada berbagai macam warna kan? Nah, di pinggirnya ada penjelasan banyaknya. Lihat. Di peta dijelaskan bahwa semakin merah warnanya semakin padat penduduknya kan ya. Nah, kira-kira menurut kalian dari peta tersebut pulau mana yang paling padat penduduknya? Jawa, Bu. Pulau Jawa, Bu. Hebat, iya Pulau Jawa. Jadi Pulau Jawa merupakan pulau yang paling Padat. Oke, yang kedua adalah keberagaman ras. Ada yang tahu gak apa itu ras? Gak tahu, Bu. Oke. Oke, jadi ras merupakan klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan manusia melalui ciri-cirinya ataupun dari asal-usulnya. Asal mula keberagaman ras di Indonesia ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti bangsa asing yang masuk ke Indonesia ataupun sejarah penyebaran ras di dunia, dan juga bisa disebabkan dari kondisi geografis. Nah, ada beberapa ras nih yang tersebar di Indonesia. Contohnya ada pertama ras Malayan Mongoloid. Nah, ras Malayan Mongoloid ini biasanya berada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan juga Sulawesi. Nah, kalau ras Malayan Mongoloid ini memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya memiliki kulit kuning kecoklatan, terus tingginya sedang, mukanya tuh bentuknya lonjong, dan juga memiliki rambut yang hitam lurus. Nah, selanjutnya ada ras Melanesionid atau ras ini yang biasanya ada di Papua. Nah, kalau orang-orang Papua kira-kira ciri-cirinya gimana tuh? Ciri-cirinya badannya hitam, ya kan? Nah, terus juga rambutnya keriting, tubuhnya tegap. Nah, itu biasanya di daerah Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur gitu ya. Selain itu juga ada ras Asiatic Mongoloid. Ini biasanya tuh daerah orang-orang dari daerah Tionghoa, daerah Jepang, dan juga daerah Korea. Terus yang terakhir nih ada suku ras Kaukasoid, yaitu orang-orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, Jepang, dan juga Amerika. Nah, dari penjelasan Ibu tadi kan ada banyak nih ras-rasnya ya. Kalau menurut kalian nih ya, Ibu mau tanya, Ibu kan ini orang Jawa ya. Nah, kira-kira Ibu termasuk ras yang mana ya? Ibu rasnya yang Ras apa? ada 6. Ras Malayan Mongoloid. Ras Malaya Mongoloid. Karena ciri-ciri Ibu gimana? Badannya putih kecoklatan, ya kan? Rambutnya hitam. Iya, badannya tidak terlalu tinggi. Oke, yang terakhir nih. Ayo, kira-kira keberagaman apa yang belum? Keragaman agama, Bu. Keberagaman agama. Oke, benar ya. Keberagaman selanjutnya adalah keberagaman agama. Indonesia merupakan negara yang religius karena rata-rata hampir penduduk di Indonesia memiliki agama, dan juga keberagaman tertulis dalam Sila Indonesia yang pertama. Ada yang tahu Pancasila yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ada yang tahu nggak nih? Ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Ada 6. Oke, benar. Ada 6. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Satunya, yang pertama ada agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu. Pinter, mantap. Nah, kenama agama ini harus bisa hidup berdampingan. Agar apa? Agar kita damai. Nah, untuk itu harus memegang prinsip toleransi.
Nah, kan kita sudah mengetahui ya bahwa Indonesia memiliki berbagai macam keberagaman yang amat sangat kaya. Nah, karena hal tersebutlah membuat Indonesia menjadi rentan terpecah belah akibat dari perbedaan yang ada. Nah, perpecahan ini bisa menimbulkan konflik. Nah, karena konflik ini merugikan banyak pihak, oleh karenanya diperlukan sikap apa tadi? Toleransi. Nah ya, contohnya dari toleransi adalah kita mempersilahkan tetangga kita untuk beribadah. Nah, kalau beribadah itu kira-kira sesuai dengan apa? Pancasila yang keberapa kalau ibadah? Pancasila pertama. Pancasila. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai nilai-nilai mencerminkan sikap-sikap yang mencerminkan nilai dari Pancasila. Oke, yang pertama sila pertama tadi ya kan? Dengan mempersilahkan tetangga kita untuk beribadah atau menghormati ibadah tetangga kita. Nah, emang apa sih Ibu mau tanya? Bunyi Pancasila pertama siapa yang tahu? Saya. Apa? Pancasila yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, contohnya ada yang tahu gimana sih sikap kita untuk mencerminkan sikap dari Pancasila yang pertama? Menghormati dan menghargai teman yang berbeda agama dengan kita. Pinter, ada lagi contohnya yang tahu? Saya, Bu. Apa? Tidak mengganggu teman dari agama lain saat beribadah. Pinter. Ada lagi? Oke, yang terakhir apa? Saling mengingatkan untuk melakukan kewajiban agama kepada teman beragama lain. Nah, oke. Nah, pinter ya. Berarti itu merupakan contoh-contoh dari pencerminan sikap Pancasila yang ke-1. Nah, kalau misalnya nih Ibu kasih contoh. Ibu beragama Islam, ya kan? Nah, teman Ibu beragama Kristen. Karena kita berbeda agama dan teman Ibu mau sholat, nah Ibu melarang. Kira-kira itu termasuk menghormati atau mencerminkan dari sikap Pancasila yang pertama? Tidak. Tidak ya. Nah, oke, yang selanjutnya Pancasila yang kedua. Kira-kira bunyi Pancasila yang kedua gimana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada yang tahu gimana sih contoh sikap pencerminan dari sila kedua? Saya, Bu, menghormati Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah. Iya, kita menghormati Bapak dan Ibu guru. Terus ada lagi? Saya, Bu, Apa? menolong saat ada warga sekolah yang mengalami kesusahan. Ih, pinter. Bener ya, kita bisa saling membantu atau menolong warga sekolah atau teman yang sedang mengalami kesulitan. Ada lagi? Saya, Bu, Apa? memperhatikan teman yang sedang sakit. Iya, pinter. Oke, selanjutnya Pancasila yang ketiga. Kira-kira bunyi Pancasila yang ketiga gimana ya? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Kira-kira sikap yang mencerminkan dari sila yang ketiga apa? Ada yang tahu? Saya, Bu, Apa? tidak membeda-bedakan teman dari manapun asalnya. Iya, pinter bener ya. Jadi kita nggak boleh membedakan nih. Misalnya Jaki dari Jawa dan Budi dari Manado. Karena kita beda, jadi Jaki nggak mau nemenin. Bukan begitu ya. Jadi walaupun kita beda, kita harus tetap bersama-sama. Ada lagi contohnya? Saya, Bu, Apa? kerja sama. Iya, kerjasama ya, tanpa membedakan dari mana asalnya atau dari perbedaan dari agamanya, tetap kerja sama. Oke, lanjut yang keempat. Ada yang tahu bunyi sila keempat gimana? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pinter ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kira-kira contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat apa? Saya, Bu, menghargai pendapat teman. Pinter. Terus Saya, Bu, apa, Haura? musyawarah. Pinter. Bener ya, contohnya bisa menghargai pendapat, kita melakukan musyawarah, diskusi. Itu merupakan contoh dari pencerminan sikap Pancasila yang keempat. Oke, Pancasila yang terakhir, sila yang kelima. Gimana sih bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mantap ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah,
Kira-kira contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila kelima apa? Saya, Bu, menciptakan suasana kekeluargaan di sekolah. Iya. Ya, jadi kita harus bisa nih di kelas kita harus tetap menciptakan suasana kekeluargaan ya. Terus selanjutnya apa? Kerja bakti. Pinter, mengadakan kerja bakti. Iya, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Oke, udah deh. Pembelajaran hari ini sampai di sini. Nah, ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar apa saja ya? Tadi pagi, dari pagi sampai sekarang. Indonesia negara yang kaya. Pinter. Terus Keragaman di Indonesia sangat banyak. Harus mencerminkan nilai Pancasila. Pinter deh, tadi kita sudah mempelajari tentang bahwa Indonesia ini negara yang kaya, negara yang beragam, ada beragam macamnya. Ada berapa aja tadi kita belajar tentang perbedaan keberagaman budaya, terus keberagaman agama, keberagaman suku. Nah, terus juga kita harus bisa mencerminkan nilai Pancasila. Pancasila ada berapa? 5. Oke, nah sebelum pulang kita baca doa dulu. Ayo, siapa yang mau mimpin doa? Gak ada banget. Oke, Haura, ayo mimpin doanya. Bersiap membaca doa. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih untuk belajar hari ini. Sama-sama. Nah, jangan lupa walaupun di rumah tetap harus belajar lagi. Oke, sampai jumpa.